Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Fitri Kumalasari, NPM 1801081017. Baik, dalam kegiatan PLP 2 kali ini saya sedang menerapkan RPP pertama saya, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, dalam pembahasan materi interaksi sosial ini membahas juga tentang pengertian dan syarat interaksi sosial serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama Ibu Fitri Kumalasari. Di sini Ibu akan mengajar materi tentang interaksi sosial ya. Ya, Nah, minggu kemarin kita udah belajar apa nih? Tentang perubahan interaksi antar ruang. Sekarang kita lanjut ya ke materi interaksi sosial. Nah, Ninda tahu nggak nih interaksi sosial itu apa? interaksi sosial hubungan timbal balik antar manusia. Ya, jadi interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antar manusia ya. Jadi lebih lengkapnya lagi itu interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Nah, jadi dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi itu harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak ya. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Semisal yang satu menanya, yang satunya menjawab. Nah, jika diminta bantuan, dia juga membantu. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Nah, proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat tersebut, tidak akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Nah, selama berlangsungnya proses interaksi sosial itu didasarkan pada beberapa faktor. Ada 4 faktor ya. Yang pertama itu ada faktor imitasi, yang kedua ada faktor sugesti, yang ketiga ada faktor identifikasi. Lalu yang keempat itu ada faktor simpati. Nah, kita perlu tahu nih apa itu pengertian dari faktor imitasi. Jadi faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya itu semisal ada seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Selanjutnya ada faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti dari dokter itu. Yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya pada saat ada tetangga kita yang terkena musibah, maka kita ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Faktor-faktor tersebut bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi.
Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi juga bisa tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, komunikasi menggunakan via telepon, SMS, atau yang sekarang itu biasanya WhatsApp-an itu juga bisa. Nah, kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial ya. Tanpa adanya syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak sosial dan komunikasi seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya kita ketemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan, orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak sosial yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Itu sangat penting bagi terjadinya interaksi sosial. Nah, suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri 4 ciri ya. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, bisa 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Yang ketiga, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, lalu kita lanjut ke bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Jadi, interaksi sosial itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun, tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup secara berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau kelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, atau di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Nah, bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu ada 2 prosesnya ya. Ada proses asosiatif, ada proses disosiatif. Nah, proses asosiatif itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi. Lalu proses-proses yang disosiatif itu ada 3 bentuk ya. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada kontravensi, yang ketiga ada pertentangan. Nah, Ninda, ada yang mau ditanyakan apa lanjut ke soal dulu ini? Cukup? Cukup ya. Sekarang Ibu mau kasih tugas Bu Dekte ya. Nomor 1, sebutkan pengertian interaksi sosial. Nomor 2, apa sajakah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Sudah nih? Sudah. Lanjut ya, nomor 3 ya. Jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan Ninda kerjakan dulu ya. Ya. Baik, gimana Ninda? Udah selesai mengerjakan? Sudah. Coba pengertian dari interaksi sosial apa ya Nin ya? Pengertian dari interaksi sosial. Coba jawab. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Jadi benar sekali ya. Jadi
Pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Terus nomor 2 nih, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada apa aja nih? Coba nih jawab nih. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu harus adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, benar sekali ya. Jadi, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu harus adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi, bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Secara langsungnya itu biasanya secara face to face, secara tidak langsungnya bisa lewat telepon, SMS, WA gitu ya. Nomor 3 nih, itu tentang bentuk-bentuk interaksi itu ada apa aja nih? Coba nih sebutkan nih. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu yang pertama proses-proses yang asosiatif, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua proses-proses yang disosiatif, kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Nah, benar sekali. Jadi, bentuk-bentuk interaksi itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Untuk pelajaran kita tentang interaksi sosial nih, ada yang Ninda mau ditanyain? Cukup. Nah, cukup ya. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.